Sahabat AMA Bandung, kita jumpa lagi dalam rubrik AMA SES, dan kali ini dalam episode yang kelima kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu bagaimana kita bisa bertahan dan bangkit atau survive and thrive. Dan telah hadir di antara kita yang sudah tidak asing lagi bagi AMA Bandung sebenarnya, yaitu Bapak Perlindungan Marpaung. Selamat pagi sahabat AMA sekalian. Terima kasih sudah hadir di rubrik AMA SES ini, dan di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Perlindungan Marpaung sangat aktif di berbagai media, baik di radio, kemudian juga di kanal-kanal YouTube, kemudian Instagram, Facebook, dan juga sampai radio di Nederland. Kemudian juga beliau menulis beberapa buku, dan juga beliau sebagai leadership spesialis. Dan kali ini beliau nanti akan sharing kepada kita semua bagaimana strategi bagi kita bisa bertahan dan bangkit dalam situasi seperti ini. Baik Pak Parlin, kita mungkin mulai dengan, menurut Pak Parlin nih, meng-capture situasi saat ini. Apa yang terjadi? Dan menurut Pak Parlin seperti apa sebenarnya situasinya? Sebenarnya situasi ini situasi yang berulang. Jadi krisis yang berulang. Jadi perubahan yang memang sudah dialami oleh umat manusia dari beberapa ratus tahun yang lalu. Nah sekarang tapi generasi yang mengalami ini kan berbeda. Nah kita masuk di dalam era krisis, tapi pembahasan era krisis sebenarnya sudah berlalu. Kenapa? Karena kita sudah 1 tahun. Jadi kita tidak mundur lagi ke belakang, apa itu makna krisis, apa yang bagaimana kita memaknainya, itu sudah berlalu. Tetapi satu hal yang menarik adalah bahwa ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Sehingga muncullah masalah. Betul. Terus yang kedua, Riza, seorang jurnalis Polandia, dia mengatakan bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kita sudah masuk di era krisis. Nah, jadi kondisi sekarang ini adalah kondisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Kapan vaksin selesai? Kapan pandemik berlalu? Kapan ekonomi pulih? Nah, itu krisis. Oke, yang kedua adalah kita bisa melihat krisis itu kan bisa make you or break you. Jadi krisis itu bisa menghancurkanmu atau membangkitkanmu. Betul. Krisis itu bisa mengangkat bendera putih atau mengangkat bendera merah putih. Iya, tergantung pada kita sendiri. Betul. Kemudian satu hal yang menarik lagi, krisis ini justru menguji keterampilan seorang pemimpin. Jadi salah satu ujian seorang pemimpin adalah bagaimana ketika dia menghadapi masalah seperti ini. Ketika semuanya terbatas, ketika orang yang dipimpinnya dalam keadaan down, ketika target harus direvisi, ketika pasar sudah mulai mengalami perubahan, semua serba terbatas. Nah, sekarang skillnya itu bagaimana? Dia sedang diuji keterampilan dia untuk melakukan suatu proses kepemimpinan yang baik. Itu sebabnya oleh top manajemen perlu dilihat bahwa ketika kita sedang dalam krisis, carilah pemimpin yang memang bisa mengatasi krisis ini. Tapi krisis ini kan pasti berlalu, pandemi pasti berlalu, virusnya yang tidak berlalu, tapi pandeminya akan berlalu. Ketika nanti perusahaan sudah mulai tumbuh kembali, maka ganti itu pemimpin, cari pemimpin yang bisa grow. Jadi karena tidak semua pemimpin serba bisa. Jadi kita juga heran kalau melihat ada seorang pemimpin yang semuanya serba bisa. Tidak begitu. Jadi kita ada yang namanya T-Safe. Itu kalau pakai modelnya Elon Musk itu kan T-Safe. Yang berdiri itu adalah core kompetensinya dia. Core kompetensinya dia misalnya di bidang akunting, misalnya kita di AMA misalnya ada orang bagian IT, ada bagian organizing, tetapi dia juga ada yang T-nya yang sifatnya horizontal. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang lain yang tidak mendalam. Nah, kita perlu mencari orang-orang yang mempunyai kompetensi T-Safe untuk menghadapi masa-masa yang penuh keterbatasan itu. Kalau kita nanti kita lihat dari dua sisi ya Pak ya.
dari secara individu, karena ini juga sahabat AMA Bandung bisa jadi ada yang mungkin belum dalam posisi sebagai seorang leader, bisa jadi sebagai anggota. Nanti kita akan breakdown di dalam dua sisi ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak, kita strategi kita nih supaya kita bisa memilih untuk bertahan atau bangkit, karena ada yang memilih untuk berhenti, menyerah. Karena ini kan sebuah sikap ya Pak ya. Ada dua pilihan tadi. Nah, bagaimana nih Pak, kita disiplin apa atau sikap mental seperti apa yang dibutuhkan agar kita bisa memilihnya yang survive and thrive gitu? Ya, yang pertama adalah kita menerima keadaan bahwa kondisi ini memang sudah berubah. Kita terima dulu. Yes. Kemudian kita menerima keadaan bahwa kita sebagai staff dihadapkan kepada kondisi bahwa tidak seperti dulu lagi. Bagaimana kita harus bekerja di kantor, tapi sebagian kecil, tapi sebagian besar kita berada di rumah. Kita harus terima kenyataan ini, bahwa kita sudah mengalami satu perubahan. Yang kedua adalah kita hadapi. Jadi ada menerima, ada menghadapi. Jadi kita hadapi, oke, di depan mata nih sudah ada. Nah, ya kita harus hadapi. Berarti murnikan dulu apa yang menjadi tujuan kita. Kalau perlu, kita harus melakukan satu menjelaskan kembali, mendefinisikan ulang tujuan kita apa. Baru setelah kita hadapi, kita sesuaikan. Nah, kita mulai menyesuaikan ya. Nah, menyesuaikan. Oh, kalau sudah hambatannya begini, maka saya sesuaikan. Saya sesuaikan supaya apa? Supaya kecepatan saya harus berubah. Supaya rencana saya mungkin cari alternatif lain. Nah, penyesuaian. Jadi menyesuaikan untuk berubah. Fleksibilitas kita ya, Pak ya. Ininya. Nah, jadi kita jangan berhenti. Jadi tetap harus keep moving forward. Socrates pernah mengatakan bahwa hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Jadi kalau kita mau layak hidup, ya harus siap menghadapi ujian ini. Dan kita mempunyai nilai yang tinggi. Ketika kita bisa passing ujian itu ya. Makanya Albert Einstein mengatakan bahwa ketika hidup kita ini bukanlah semata-mata mencari jabatan, mencari untung besar, hidup kita ini bagaimana semata-mata supaya kita bisa dikenal orang lain. Tidak, hidup kita yang utama adalah ketika kita mempunyai nilai. Dan nilai itu diperoleh ketika kita menghadapi satu ujian. Nah, disinilah kita baru melihat, oh ternyata pandemik ini, krisis ini ujian. Betul. Dan Jack Canfield dia mengatakan bahwa ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi resiko akibat krisis, disitulah kita sedang dipersiapkan untuk the next level. Ya, saya pikir Mbak dan sahabat-sahabat AMA dimanapun, kalau kita lihat pasti yang namanya orang mau naik kelas itu kan ada ujian. Iya, betul. Diuji dulu ya. Ujian kan. Betul. Disitulah kita sekarang ini menghadapi ujian. Sehingga kalau kita bisa katakan bagaimana menghadapinya, satu kata yang menarik ini catatan bagi kita semua, yaitu bahwa bersyukur. Nah sekarang 1 tahun sudah berlalu, kita masih bisa bertahan. Kita masih bisa ngobrol begini, kita masih bisa saling memotivasi. AMA masih bisa tetap menyapa sesama AMA melalui virtual. Membuktikan bahwa kita masih ada, membuktikan bahwa kita bisa bertahan, membuktikan bahwa kita bisa menyesuaikan diri. Lah sekarang langkah berikutnya apa? Ya bangkit. Satu prinsip, cicak saja makanannya itu adalah binatang yang bersayap, dan dia bisa hidup. Nyamuk. Sementara dia tidak ada sayap. Kalau sudah cicak saja dipelihara oleh Yang Maha Kuasa, masa kita tidak mensyukuri 1 tahun sudah berlalu? Nah terus harus diam saja? Enggak, itu kita sudah membuktikan bahwa selama 1 tahun kemarin kita sudah berjuang mati-matian, dan kita membuktikan kita bisa. Kita lihat sahabat-sahabat AMA yang mungkin terdampak oleh pandemik. Betul. Sebagian dari teman-teman kita ada yang ganti usaha. Sehingga Maxwell mengatakan ini saatnya untuk turning point. Ya kan? Ganti usaha, yang ada menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan dan dia berhenti dari perusahaan tersebut, kemudian dia membuka usaha, kemudian dia bisa menambah pengembangan usaha. Apapun itu ternyata bisa. Ketika ada sahabat-sahabat AMA, ketika ada teman-teman kita yang ternyata tidak bisa
mengembangkan usaha, tapi dia satu menemukan turning point yang baru, yaitu ternyata dia baru tahu poin ini bisa kita efisiensikan, poin ini bisa diefisiensikan. Dia tidak menambah pengeluaran karena tidak mampu misalnya, tetapi ternyata setelah bertahun-tahun hidup dia baru menyadari ini bisa kita hemat, ini bisa kita hemat, ini sehingga penghematan dia hampir sama dengan gaji dia sebulan. Gila, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kayak ada momen rehat sesaat ya Pak ya, untuk kayak kontemplasi dalam banyak hal, termasuk tadi poin yang sangat utama adalah bersyukur ya Pak Parlin ya, karena ini juga mungkin salah satu kunci utama untuk bisa tetap bertahan dan bangkit juga ya Pak ya, Pak Parlin ya. Ada anekdot begini Mbak, mungkin teman-teman sahabat Ama yang hidup kita sejaman, kita mengenal siapa itu Johnny Cash. Johnny Cash itu adalah musisi. Kita mengenal itu Bob Hope, itu adalah komedian. Kita mengenal itu Steve Jobs, ya founder daripada Apple. Itu kan mereka 20 tahun yang lalu kan hidup, tapi sekarang kan sudah meninggal dunia kan? Johnny Cash tidak ada, Bob Hope sudah tidak ada, Steve Jobs juga sudah tidak ada. Maka keluarlah meme, yang meme-nya mengatakan now no cash, no hope, no jobs. Lihat kan? Bukankah kondisi sekarang kita no cash, no hope, no jobs? Tapi buktinya hari ini, sahabat-sahabat Ama yang menikmati suguhan ngobrolan kita hari ini masih bisa menikmati. Ternyata kita masih ada hope. Ternyata kita masih ada cash. Ternyata kita masih ada jobs. Apapun jobs kita tersebut. Itu membuktikan bahwa kita ini di dalam masa krisis tidak berdiri sendiri. Baik. Jadi artinya kita tadi melihatnya, kita mau lihat yang mana ya? Sisi negatifnya atau mau sisi positifnya ya Pak Parlin ya? Secara individu. Nah tadi Pak Parlin kalau diringkas yang secara individu kita ya mau nggak mau kita terima krisis ini, kita hadapi. Kemudian kita perlu senantiasa bersyukur sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, gimana nih Pak Parlin sebagai seorang leader nih? Karena leader ini kan penggerak ya Pak Parlin ya. Ketika kita menghadapi tim yang mungkin sudah mulai mentalnya sudah mulai down, kemudian semangatnya sudah banyak putus asanya. Gimana nih kita supaya menularkan kita tetap bertahan bahkan bangkit gitu, mencari opportunity yang baru supaya perusahaan kita, organisasi kita, lembaga kita tetap bisa bertahan dan juga bangkit. Nomor satu bagi seorang pemimpin adalah dia harus mempunyai, ya nanti kita bahas di bagian terakhir ya, tapi nomor satu tuh dia harus mempunyai mindset yang positif dulu. Contoh sederhana ya, misalnya Mbak datang saya, aduh Pak Parlin gimana ya, nasabah kita ini sulit untuk datang, pelanggan kita ini tidak mau, dia gimana, aduh gimana ya Mbak ya, saya juga susah. Jangankan Mbak, saya juga susah. Coba bayangkan kalau seorang pemimpin begitu responnya. Ya kalau gitu Pak, mari kita sama-sama susah Pak, hancur aja itu perusahaan. Gitu. Tapi seorang pemimpin dia harus memberikan optimisme, ya kan? Dia harus memberikan suatu optimisme apa yang harus dilakukan. Seorang pemimpin dia harus optimis dulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus jangan memberikan kompromi kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Ya, kompromi dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah, masih ingat lagu ini, lagu football, ole 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 ya, ole ole, OLE. Apa itu OLE? Observe. L itu adalah listen, dan E itu adalah explore. Menghadapi situasi krisis ini, maka seorang pemimpin dia harus mengobserve, dia harus lihat dengan kacamata yang berbeda daripada orang yang dipimpin. Kemudian dia harus listen, dengarkan itu pendapat apa yang Anda pimpin, jangan sibuk Anda sendiri ngomong kan. Dengar, sudah lihat kondisi, sudah mendengar, baru dieksplor. Oh ini ternyata, keluarlah insight, dan itu harus diulang-ulang. Makanya ole. Baru setelah itu bagaimana? Eksekusi setiap keputusan. That's leader. Artinya kalau boleh diringkas kembali ya yang dijelaskan Pak Parlin, ketika seorang leader menghadapi situasi seperti ini supaya bertahan dan bangkit, paling tidak tadi menularkan optimisme. Ini yang sangat krusial ya. Kemudian juga
tidak ada kompromi ya Pak ya, Iya. tidak ada tanpa kompromi gitu, jadi dia tetap harus strict dengan apa yang menjadi cita-cita dia. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menerapkan oleh itu ya, Oleh. observe, kemudian banyak-banyak mendengar, listen, dan juga mengeksplor, Ya. supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Ya. Mungkin Pak Parlin ada yang terakhir, kalau ini dari tadi pas pertama masuk ke studio Pak Parlin sudah membawa kertas yang ada akronimnya yang bisa membuat kita juga mudah untuk memahami. Mungkin bisa dijelaskan Pak Parlin tentang Jadi akronim. topik kita hari ini kan adalah survive and thrive. Betul. Survive, kemampuan bertahan. Ya. Dan kita sudah buktikan kita bisa bertahan. Ya. Sekarang bagaimana kita thrive, kita bangkit. Nah sekarang saya memberikan tips bagaimana kita bisa bangkit, karena saya sangat mendalami dunia akronim Iya. yang namanya thrive. Thrive itu adalah THRIVE, thrive. Ya. Yang pertama adalah T. Betul. Kita harus bisa membangun tim. T, thrive. Betul. Dia membangun sinergi, berkolaborasi di dalam masa-masa sulit ini. Nggak bisa orang bekerja sendiri, nggak bisa usaha itu jalan sendiri, nggak bisa. Kita butuh orang. Nah, ketika kita bicara tim, maka kita bicara juga masalah networking. Kita bicara masalah sinergi. Nah, kita perhatikan, Pak, AMA Bandung, di mana kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, itu kan tidak hanya berdiri sendiri, apalagi di masa-masa pandemi ini. Kita kan kadang-kadang bikin kerjasama dengan ama-ama yang lain. Iya, Kan? betul, Nah, betul, itu betul. bukan tim, sehingga kita makin kuat. Betul. Nah, T ya. T. Yang kedua adalah dari thrive itu adalah H. H itu apa? Health, kesehatan. Oke. Sekarang bagaimana mungkin saya bisa bangkit kalau saya sendiri tidak sehat? Betul. Bagaimana mungkin usaha saya mau bangkit kalau saya dan tim saya tidak pernah melakukan protokol kesehatan? Ketika kita sudah terpapar, amin-amin lah masuk rumah sakit, ya terpaparnya mungkin OTG saja selama 10 hari, 14 hari. Betul. Bukankah kita sudah tidak produktif di situ? Betul. Nah, di dalam masa pandemi ini, thrive yang kedua itu adalah health. Ya. Yang ketiga adalah R. Dari thrive itu adalah R. Apa tuh? Responsible. Responsible itu berasal dari dua kata, respond dan ability. Jadi kemampuan kita merespon keadaan. Dengan cara bagaimana? Dengan oleh-oleh tadi. Kita observe, kita listening, explore, baru kita respon dengan baik. Nah, R yang berikutnya, yang I dari thrive adalah innovate. Innovate itu mengembangkan sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada. Itu basic. Nah, kita lihat thrive yang berikutnya adalah faith. Faith itu adalah victory mindset. Artinya bahwa kita mempunyai cara pandang bahwa kita bisa menang menghadapi pandemi ini. Jangan belum berperang sudah kalah. Aduh, nggak mungkin lah. Ini situasi makin berat. Sudah PPKM darurat, terus pindah lagi PPKM level 4. Nanti level 4 bagaimana kita mungkin? Enggak, kita maju terus. Sehingga di dalam victory mindset ada yang namanya hope. Orang bisa hidup karena dia masih mempunyai harapan. Dan kita harapan 2022 ini sudah selesai. Kalau belum, kita taruh harapan lagi. Dan letakkanlah victory mindset bukan kepada kemampuan diri sendiri, tapi pada kemampuan Sang Khalik. Karena itulah membuat kita bisa hidup menang mengatasi semua ini. Dan yang terakhir dari thrive adalah execution. Jadi artinya apa? Kita harus berani mengeksekusi, mengambil tindakan pertama dari apa yang sudah kita putuskan. Betul. Karena di dalam eksekusi berarti kita menjadi orang yang one step ahead. Jadi pertama mengambil tindakan, dan selanjutnya kalau sudah terbiasa dengan eksekusi, maka kita pun akan agile, lebih tangkas. Terima kasih, luar biasa bahasan kita yang sangat padat sekali. Dan ini di kegiatan rubrik Amasis ini terakhir kayaknya kami perlu juga ada semacam statement atau testimoni dari Pak Parlin mengenai AMA Bandung. Ya. Apa yang kira-kira yang pengalaman dari Bapak Parlin setelah bergabung dengan AMA Bandung menjadi pembicara, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan AMA selama ini, kira-kira testimoni Bapak Parlin seperti apa mengenai AMA Bandung ini? Untuk AMA Bandung, dalam profesi saya mengatakan seperti ini.
Kalau ketika kita tidak mengajar, kita belajar. Jadi AMA Bandung bagi saya adalah tempat untuk belajar, tempat untuk membagi ilmu, dan terlebih daripada itu adalah bisa mengenal dan membuat komunitas. Berada di dalam komunitas merupakan satu kebahagiaan di dalam masa-masa sulit. Itu sebabnya saya sarankan sahabat-sahabat AMA yang sudah bergabung maupun yang saat ini sedang berniat untuk bergabung, mari bergabung di AMA Bandung khususnya, karena Anda berdomisili di Bandung, dan mari kita bisa nikmati acara-acara yang membuat kita semakin dicerahkan, acara-acara yang membuat kita semakin dikuatkan bahwa kita tidak sendiri menghadapi masa-masa sulit ini. Kita berada di dalam komunitas yang benar, yaitu AMA Bandung. Dan satu hal lagi, karena kita orang Bandung, di AMA Bandung kita mengenal yang namanya Mang Ian. Melalui AMA Bandung kita mengenal 3 huruf, yaitu Ian. Information, kita banyak dapat informasi-informasi. Nuka 2, akses, kita punya akses ke banyak teman-teman ke dalam komunitas. Yang ketiga, networking. Dalam AMA Bandung kita bisa menemukan Ian. Information, access, and network. Dan itu sudah saya rasakan sampai sekarang dan terus bersama dengan Muhammad. Baik, terima kasih Pak Parwin, luar biasa sharingnya, dan jangan lupa sahabat AMA Bandung untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channel AMA Bandung, dan juga kita akan jumpa lagi dalam rubrik AMASES berikutnya di episode-episode berikutnya yang pasti tidak akan kalah menariknya. Salam AMA. Salam AMA. Terima kasih.